Dalam rekaman video amatir, seorang pengendara motor sport nekat menabrak polisi lalu lintas yang menggelar operasi patuh di Simpang 4 Jalan Durian 3, Pulau Panjang, Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur. Pengendara motor ini mencoba kabur menghindari razia petugas karena menggunakan knalpot brong. Meski telah menabrak kasat lantas Polres Berau hingga terjatuh, pengendara motor ini justru tancap gas, namun akhirnya berhasil ditangkap. Itu knalpotnya brong, mungkin ketakutan. Dia itu tanpa melaju kendaraannya, pas kita meleng begini saya ditabrak sampai terpental. Pengendara sepeda motor penabrak perwira polisi ini masih diperiksa oleh penyidik Polres Berau, sementara sepeda motornya disita sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran menemukan sarang ular berisi 30 butir telur di lahan kosong di Komplek Perumahan Geraha Harapan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, warga yang sedang bergotong royong membersihkan sampah menangkap seekor ular sanca yang diduga induk dari telur-telur tersebut. Saat ditangkap, ular sempat melilit warga dan terus meronta. Ular seberat 9 kg ini diamankan ke dalam karung dan diserahkan ke petugas rescue pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik hingga Rp90.000 per kilogram. Saya David Silahoy, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Seorang polisi menggagalkan aksi tawuran di kawasan Kota Satria, Bekasi. Sempat terjadi pergulatan polisi dengan salah satu pelaku di tengah jalan. Petugas juga sempat terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Seorang anggota polisi bergulat dengan satu pelaku tawuran di tengah jalan di kawasan Kota Satria, Bekasi. Lantaran melawan dan nyaris menyerang saat diamankan, petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Warga yang ada di sekitar lokasi berupaya membantu petugas. Kejadian berawal saat dua kelompok bertemu di jalan dan akan tawuran saat bersamaan seorang anggota Bribka Yopi Prima melintas langsung membubarkan tawuran. Ya, Pak Yopi ini kebetulan sedang melakukan patroli melintas melihat pada bawah saja. Jadi memang mereka ini berdua ini ada dua kelompok ini memang untuk mau melakukan tawuran. Langsung istilahnya melakukan tindakan kepolisian ya untuk membubarkan dengan melakukan letuskan senjata apinya ke atas untuk tujuannya yaitu membubarkan tawuran tersebut ya. Selain menangkap satu pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istri dan anaknya di Subang, Jawa Barat, Yosef Hidayah divonis 20 tahun penjara. Tak terima, Yosef dan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. Pidana kepada terdakwa Yosef Hidayah bin Udi almarhum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. Tak terima dengan vonis 20 tahun penjara, Yosef Hidayah dan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. Orang yang didolimi, terus orang yang dipitnah kita. Karena dengan yang dilakukan oleh Danu itu adalah kebohongan dan kebohongan semua juga. Saya tidak pernah ketemu dengan Danu. Ya, cukup ya. Itu. Cukup ya. Katanya apa gimana, Pak? Ya, kita banding. Ya. Kita banding. Banding aja.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang menilai terdakwa Yosef terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap istri dan anaknya di tahun 2021 lalu. Hal yang memberatkan terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan selalu berbelit-belit saat memberikan keterangan. Kasus pembunuhan ibu dan anak ini terjadi tahun 2021 lalu di Jalan Cagak, Subang, sempat menggemparkan. Jenazah kedua korban ditemukan di dalam bagasi mobil di garasi rumahnya. Setelah 2 tahun berlalu, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 2 diantaranya adalah Yosef yang merupakan ayah dan suami korban, serta Danu, saudara korban. Yosef dan Danu telah menjalani sidang, sedangkan 3 tersangka lain hingga kini belum dilakukan penahanan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Vonis bebas Ronald Tanur, terdakwa penganiaya kekasihnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya menuai banjir kritik. Kejaksaan Agung menyatakan putusan hakim tidak mempunyai dasar jelas sehingga layak dilakukan kasasi. Ronald Tanur, terdakwa penganiayaan kekasihnya Dini Sera hingga tewas, diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan bebas terhadap anak mantan anggota DPR ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik atas pertimbangan tidak ada saksi yang melihat kejadian. Padahal dalam sidang, jaksa menunjukkan bukti CCTV korban Dini Sera terlindas mobil terdakwa hingga luka parah. Vonis bebas Ronald langsung banjir kritik. Kejaksaan Agung menilai dasar putusan hakim tidak jelas. Kejagung siap melayangkan kasasi. Oleh karena kami akan fokus terhadap langkah-langkah hukum yang bersifat formal untuk mengajukan kasasi dan menyusun memori kasasi sebaik mungkin dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada untuk kiranya hakim pada Mahkamah Agung bisa menganulir putusan yang ada di Pengadilan Negeri. Sementara itu, keluarga Dini Sera di Sukabumi, Jawa Barat, kecewa atas vonis bebas Ronald Tanur dan menyatakan banding. Kami sekeluarga sangat sedih, sangat kecewa dengan keputusan Pak Hakim sama Pak Jaksa. Selain langkah banding, kuasa hukum keluarga Dini Sera akan melapor ke Komisi Yudisial dan KPK atas indikasi permainan uang dalam putusan hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Saka Tatal, mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki, menyampaikan 8 bukti baru di sidang peninjauan kembali atau PK. Melalui bukti baru tersebut, Saka Tatal yakin Vina Eki tewas karena kecelakaan. Sidang peninjauan kembali PK terhadap Saka Tatal, mantan narapidana kasus kematian Vina Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dalam sidang, kuasa hukum Saka Tatal menyampaikan 8 bukti baru atas kematian Vina Eki pada tahun 2016 silam. Di antaranya foto kondisi Vina Eki di rumah sakit, bukti Vina terluka akibat kecelakaan, dan rekaman dari sejumlah saksi kunci yang mengaku diminta memberikan keterangan palsu. Bukti baru ini diharapkan bisa membuat kasus kematian Vina Eki terang benderang. Mantan narapidana Saka Tatal sempat menjalani penahanan 3 tahun setelah didakwa ikut mengeroyok Vina Eki di tahun 2016 lalu. Melalui sidang PK ini, Saka Tatal meminta nama baiknya dipulihkan. Sementara keputusan atas upaya PK ini akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keluarga Vina menentang pernyataan pihak Saka Tatal yang menyebut tewasnya Vina akibat kecelakaan. Keluarga meyakini Vina dan Eki korban pembunuhan karena ada sejumlah luka tak wajar. Kan kalau dari keluarga sendiri meyakini ya tetap ini pembunuhan gitu. Kalau bukti sih saya nggak ada ya, cuman dari luka-luka yang adik saya alami itu ya menurut saya jauh dari kata kecelakaan. Pemirsa, ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, akhirnya muncul. Eksklusif kepada Abraham Silaban, Ibtu Rudiana akhirnya bercerita terkait kasus kematian Vina dan Eki anaknya. Bersama dengan Pak Rudiana akan melihat makam Eki, nyekar bersama di sini. Oke, boleh. Ini dia. Di sini. Ini makamnya ya Pak ya. Pak, kami dengar nih Pak Rudiana. Siap.
Kak Rudiana disebutkan jarang datang ke makam ini, jarang nyekar dan lain sebagainya. Bisa cerita kepada kami, betul nggak itu? Terima kasih, saya luruskan. Saya hampir seminggu sekali, bahkan mungkin seminggu 2 kali, pasti jarang seperti sini. Namun saya tidak pernah publikasikan. Tentunya itu sebagai orang tua, rasa sayang pada anak untuk mendoakan mudah-mudahan almarhum anak kami bisa tenang di alam sana. Aiki, tenang ya. Mbak sudah 8 tahun ditinggal Aiki. Mbak terus berjuang mencari keadilan buat Aiki. Tenang di sana ya. Tenang di sana. Ya Allah. Tenang di sana Aiki. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah. Kita ke informasi lain pemirsa, sudah sekitar 2 minggu harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, harga cabai rawit naik menyentuh Rp90.000 per kilogram. Sementara minyak kita masih langka. Selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa harga bahan pokok ini masih melambung tinggi di pasaran. Salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di kawasan Pasar Tebet, Jakarta Selatan, di mana di titik kami melaporkan saat ini memang ada sejumlah bahan kebutuhan pokok yang terus melambung tinggi. Salah satunya ini ada cabai rawit merah, lalu juga ada bahan komoditas lainnya, bahan pokok komoditas lainnya seperti minyak kita juga turut mengalami kenaikan. Di mana untuk cabai rawit merah sendiri ini mengalami kenaikan dari semula Rp40.000 per kilogramnya, kini merangkak naik hingga di angka Rp90.000 per kilogramnya. Sementara untuk minyak kita juga keberadaannya ini masih sangat langka di Pasar Tebet Jakarta Selatan, di mana ketersediaannya ini tiap pedagang hanya mendapatkan 1 karton untuk sekali pembelian, di mana untuk harganya sendiri ini juga mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per liternya. Sementara itu pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa komoditas lainnya seperti harga telur ayam ini masih stabil harganya di angka Rp28.000 per kilogramnya. Dan juga dapat kami informasikan juga bahwa untuk kebutuhan atau juga komoditas lainnya seperti bawang merah dan juga bawang putih ini juga kondisinya masih stabil di angka Rp30.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai rawit merah yang memang sudah kenaikannya ini sudah terjadi sejak 2 pekan belakangan hingga saat ini juga belum menunjukkan akan adanya penurunan dari harga bahan pokok tersebut. Tentunya ini menjadi harapan bagi pedagang ataupun juga pembeli agar harga bahan pokok ini bisa kembali stabil dan juga daya beli masyarakat ini bisa naik seperti atau juga naik seperti sedia kala. Dari Jakarta, salam rahmat, Muhammad Firmansyah, News melaporkan. Pemirsa, penyanyi internasional asal Indonesia Anggun C. Sasmi akan menggelar konser di Jakarta 28 Juli bertajuk Kembali. Meski saat ini tinggal dan berkarir di luar negeri, Anggun selalu menampilkan keunikan budaya Indonesia dalam setiap penampilannya. Dan berikut wawancara Anggun bersama reporter Herjuno Syaputra. Selalu bahagia, selalu senang ketika Mbak Anggun pulang. Apa yang membuat kunjungan kali ini membuat Mbak Anggun mungkin ada terasa? Ya, kita tahu akan ada konser, ada hal lain. Sebenarnya aku sering pulang ke Indonesia untuk ya biasalah keluarga dan tapi kali ini ya bedanya itu pulangnya itu dengan satu misi karena kan udah lama nggak buat konser tunggal. Terakhir kali konser tunggal ya tahun 2000 sebelum Covid ya, sebelum pandemi. Oke. Iya. Baik. Kalau kita bicara gini, Snow on the Sahara ya. Awal ketika Mbak Anggun meninggalkan Indonesia dengan mimpi dunianya. Yeah. Ada nggak sih hal yang Mbak lakukan sehingga Mbak bisa menundukkan ya, in terms of istilahnya membuat produser ataupun musisi di sana percaya gitu? Sebenarnya ini justru malah semakin saya merasa bahwa saya harus membina keunikan diri. Ini yang membuat mereka tuh lebih tertarik. Kalau misalnya cara saya menyanyi
sama dengan artis-artis yang sudah ada, atau mungkin dalam saya berpakaian atau bermakeup atau yang miripin penyanyi ini. Justru itu mereka ya yang gini udah ada gitu loh. Mbak Anggun, terima kasih. Makasih banyak. Sehat-sehat, sukses untuk Amin. nanti konsernya. Makasih. Demikian. Pemirsa, untuk mengisi libur akhir pekan Anda, pameran flora dan fauna yang digelar di lapangan Banteng Jakarta Pusat cocok untuk Anda kunjungi. Reza Helmi akan mengajak Anda melihat keseruan di sana. Ya, Reza, apa saja yang menarik yang Anda temukan di sana, Reza? Baik David, selamat siang. Kalau David dan pemirsa lihat, saya nggak sendirian, tapi udah ditemenin sama burung hantu. Nah, ini burung hantu bisa untuk edukasi dan juga foto. Nah, mungkin boleh diangkat, Mas. Ini tenang aja, aman, karena memang burung hantu aktifnya di malam hari. Jadi kalau siang dan juga sore hari seperti ini nggak menggigit ya, jadi masih aman gitu. Mereka kurang terlalu aktif. Tapi nggak cuma burung hantu aja. Saya akan mengajak David dan pemirsa untuk melihat salah satu tempat di sini, yaitu animal feeding. Jadi karena tadi ini temanya adalah flora dan fauna, saya akan lebih fokus kepada fauna di sini. Kalau kita baru masuk di sini, Anda langsung disapa dengan monyet yang ada di sana. Hewan-hewan yang ada di sini merupakan hasil konservasi atau rescue yang digunakan untuk edukasi, terutama anak-anak yang datang usia sekolah, baik itu TK, SD, SMP, dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif juga. Selain itu, di sini ada kolam-kolam ikan, yaitu ada catch the fish atau nangkap ikan. Ini cukup bayar sekitar Rp30.000. Anda bisa menikmati waktu 5 menit untuk mengumpulkan ikan apa saja yang bisa Anda bawa pulang di sini. Lalu, karena tadi di depan juga ada animal feeding, jadi di sini bisa interaksi dengan hewan sambil makan. Ada beberapa hewan yang bisa interaksi, Anda lakukan interaksinya, seperti iguana ini yang sedang berjemur begitu. Di sini ada beberapa iguana yang memang sudah dijamin tidak menggigit, sekaligus juga yang biasanya menjadi perhatian utama sudah bersuara dia. Yang biasa menjadi perhatian utama anak-anak adalah ini, domba, kasih makan domba. Nah, ini gimana masuk ya? Saya akan masuk ke sini sebentar untuk bertemu dengan domba-domba. Nah, jadi ini dombanya memang dipastikan aman, cuma makanannya masih di jalan. Udah ada? Belum ada. Nah, ini wortelnya masuknya lewat. Kita akan kasih makan. Jadi dombanya kalau ketemu orang sudah excited, dia tahu bahwa dia akan dikasih makan. Nah, ini jenis dombanya apa, Mbak? Morino. Morino. Jenis domba Morino ini kalau dipegang ini benar-benar aman, dan juga bulunya benar-benar halus karena biasanya digunakan untuk diambil bulunya karena digunakan untuk wool begitu. Ini benar-benar seru banget, bisa jadi alternatif bagi Anda liburan akhir pekan karena tiket untuk masuk ke sini Rp0 alias gratis, tapi kalau untuk mau kasih hewan, ini kasih makan hewan sekitar Rp30.000 gitu. Anda bisa pilih ikan atau kasih makan domba-domba ini. Saya mau melanjutkan kasih makan domba sepertinya, David. Kembali ke studio. Ya, baik Reza, terima kasih. Dan tentunya ini karena gratis ya, jadi kami garis bawahi. Ditunggu di sana pemirsa. Baik, terima kasih Reza. Sekali lagi selamat bertugas kembali. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan ini untuk memperkuat silaturahmi serta mengundang Megawati hadir pada Mukernas Partai Perindo pada 29 Juli mendatang. Partai Perindo, Angela Tanusudibio, berkunjung ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Jakarta. Pertemuan tokoh tersebut dalam rangka silaturahmi dan mengundang Presiden kelima Indonesia hadir dalam Mukernas Partai Perindo 29 Juli mendatang. Selain itu, Megawati juga diminta memberikan pidato semangat kebangsaan kepada seluruh kader Partai Perindo di hari kedua pelaksanaan Mukernas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pameran seni rupa Art Jok 2024 menampilkan berbagai karya seni rupa yang spektakuler. Animo pameran seni rupa terbaik di Yogyakarta ini sangat tinggi bagi masyarakat pecinta seni rupa dari dalam maupun luar negeri. Pameran seni rupa Art Jok 2024 yang digelar di Yogyakarta National Museum Yogyakarta menjadi salah satu event terbaik yang mampu menyedot wisatawan pecinta seni rupa dari dalam maupun luar negeri.
Pameran ini menampilkan karya seni rupa dari 45 seniman dewasa, baik individu maupun kelompok, serta 36 seniman remaja yang semuanya berasal dari dalam dan luar negeri. Event yang menampilkan berbagai macam karya seni rupa kelas dunia ini menjadi salah satu event terbaik di Indonesia yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tahun 2024. Dan ini adalah event yang kualitas tingkat dunia. Mas Heri, selamat, dan seluruh tim dari ArtJob. Saya sangat terpukau dengan instalasi-instalasinya dan karya-karya seninya. Saya berharap ini bisa menambah khazanah dari ekonomi kreatif. Usai menikmati berbagai karya seni rupa, Menparekraf juga berkesempatan menjajal mobil klasik yang menjadi salah satu karya terbaik di event ini. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Beragam produk inovatif dihadirkan setiap produsen dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024. Salah satunya adalah produk ban yang berdaya tahan unggul dalam kondisi jalan basah serta efisiensi bahan bakar. Event GIAS 2024 menjadi ajang debut publik bagi produk baru Brixton Indonesia, yaitu Brixton Dowler E T002. Produk ini memiliki keunggulan daya tahan, handling dalam kondisi jalan basah, serta efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Dalam event ini, konsumen setiap Brixton bisa mendapatkan potongan harga hingga 30% untuk pembelian ban, serta gratis biaya pemasangan, balancing, nitrogen, dan tire valve, serta diskon spuring 25%. Secara tiap tahunnya kami itu melakukan inovasi-inovasi baru sehingga tentunya ban ini bukan hanya mengantarkan passenger kita dari A ke B, tapi juga bagaimana bisa membuat efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan juga karbon gas buang yang lebih turun, lebih efisien begitu ya. Jadi pada teknologi kali ini pun juga ini yang kita perkenalkan dengan Enlighten dan akan terus-menerus kita lakukan. Selain itu pula dari segi safety-nya, kita Brixton memiliki standar sebenarnya yang bisa kita katakan lebih tinggi atau lebih ketat dibandingkan SNI dan juga Japan Association punya standar JATMA kita sebutnya. Berbeda dari tahun sebelumnya, GIAS kali ini berdekatan dengan penyelenggaraan kompetisi e-motorsport Brixton Rival Race to the Top hasil kerjasama Brixton dengan Forza Motor Indonesia. Dari Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan.